Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan juga wali murid yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan juga mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan dalam bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bulan Dzulhijjah ada beberapa rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah berkurban. Dengan berkurban, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai rasa syukur kita karena telah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara masalah kurban, maka kita teringat dua sosok orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kisah mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 102, di mana dalam ayat tersebut diceritakan bahwa suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah dalam sebuah mimpi, yaitu untuk menyembelih putranya yang tercinta, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta langsung mengeksekusinya, akan tapi beliau berdialog dengan putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian bagaimana jawaban Ismail? Nah, inilah sebuah jawaban yang sangat jarang kita temukan pada sosok anak-anak kita saat ini. Kemudian Nabi Ismail ketika itu berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Itulah jawaban yang sangat mulia yang jarang kita temukan pada anak-anak di zaman sekarang. Anak yang sangat patuh pada orang tuanya dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian singkat cerita, ketika Nabiullah Ibrahim hendak menyembelih putranya, maka Allah pun menggantikan dengan seekor kambing yang sangat besar. Nah, anak-anakku dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada sejarah singkat bagaimana peristiwa kurban yang sampai saat ini kemudian dilaksanakan oleh umat Islam sedunia. Anak-anakku yang saya sayangi dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah kurban memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Di antaranya, selain bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka dengan berkorban itu bisa mensucikan diri dan harta kita. Selain itu, setiap tetesan darah dari hewan kurban itu menjadi penebus dosa bagi yang berkorban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku yang saya sayangi, sebenarnya di era pandemi ini ibadah kurban juga memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu bisa berbagi dengan sesama, bisa menyenangkan hati orang lain, meningkatkan gizi masyarakat, sehingga orang-orang yang terdampak dalam pandemi ini bisa terbantu
dengan kegiatan tersebut. Anak-anakku yang saya sayangi dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian melalui uang kegiatan, sehingga kegiatan anak-anak di SD Lukman Hakim berjalan dengan lancar. Yang salah satunya adalah kegiatan latihan berkurban dan penyalurannya. Semoga amal dari Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai penebus dosa dan dapat menjauhkan dari segala macam wabah penyakit. Harapan kami semoga pandemi cepat berakhir dan di tahun yang akan datang kita dan anak-anak bisa melaksanakan kegiatan latihan berkurban secara langsung. Demikian, Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.